Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu, dosen, dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan. Perkenalkan, saya Iwan Kurniawan. Saya adalah seorang guru di SMA Negeri 1 Kota Cirebon, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023, program studi informatika di LPTK Universitas Negeri Malang dengan NIM 233 153 715 460. Pada hari ini, Senin, tanggal 4 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 1 Kota Cirebon dengan materi Flowchart dan notasi algoritmik pada fase E di semester 6 tahun pelajaran 2023-2024. Berikut video uji kinerja saya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Oke, hari ini kita akan belajar tentang apa? Algoritma dan pemrograman. Sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa. Apa? Biar semoga membawa berkah dalam ilmu yang bermanfaat. Oke, bisa dimulai. Berdoa dipimpin oleh siapa sekarang? Oke, Jul, mangga pimpin doa hari ini. Duduk siap. Mari kawan, sebelum memulai belajar informatika, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panas ya siang ini ya? Lumayan. Oke, gak apa-apa. Oke, sebelum dimulai kita udah berdoa. Hari ini siapa yang gak masuk? Yang Bapak lihat ada Ajis. Terus apa lagi? Rizky kenapa? Coba Bapak pengen kebersihan dulu, cek kebersihan di tempat kalian masing-masing. Silakan cek kebersihan. Oke, semua. Ya, oke, alhamdulillah. Soalnya kalau ada masih ada sampah itu efeknya takutnya jadi oke, ya. Sebelum kita tadi pembelajaran hari ini apa? Sebelumnya kita belajar apa? Berpikir komputasi. Ada masih ingat apa itu berpikir komputasi? Berpikir secara komputasi. Ya, gitu. Oke, nggak apa-apa. Lupa ingat. Lupa kesini. Oke, nggak punya suatu motivasi. Ya. Motivasi yang Bapak buat adalah tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang lebih baik. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Khususnya siang hari ini. Silakan tuliskan 3 kata ya yang menggambarkan keadaan kalian sekarang hari ini. Ternyata 3 kata yang paling mendominasi adalah pusing, capek, bahagia. Lengkap ya motivasi kalian hari ini. Tadi Bapak udah menunjukkan motivasi Bapak. Tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik. Kalian punya motivasi apa untuk hari ini? Jadikan dasar kalian menjadi lebih baik di sebelumnya. Karena jangan sampai menyerah di saat orang lain bisa sedangkan kamu tidak bisa. Semangat.
Jangan takut untuk mencoba. Biarkan kegagalan di masa lalu membebanimu. Masa lalu ialah apa yang membuatmu menjadi pribadi yang lebih baik. Mantap. Tetap semangat. Oke. Ya. Siapa? Ya. Alina. Oke. Tujuan pembelajaran hari ini, silakan bisa dibaca. Peserta didik mampu membaca dan memahami algoritma. Terus sejauh ini tahukah apa itu algoritma? Apa itu algoritma? Langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Minimal setelah kita belajar algoritma pemrograman. Karena ini berhubungan dengan kehidupan sehari, seperti kalian kemarin belajar berpikir komputasi. Semua masalah itu pasti ada solusi. Dengan cara apa? Dengan cara kemarin kita berpikir kritis, berpikir komputasi. Yang tadinya berpikir komputasinya berdasarkan di solusi itu bisa menggunakan komputer, ternyata bisa kok tanpa komputerisasi. Nah ini melalui apa yang dipelajari peserta didik dapat belajar menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi secara sistematis dan logis dalam kehidupan sehari-hari serta dapat menemukan solusi yang efektif dan efisien. Sejauh ini sudah pernah merasakan atau pernah mencoba, saya pernah melakukan suatu punya masalah, terus kalian menemukan solusi atau kalian menemukan solusinya bukan dari kalian, dari teman kalian, dari orang tua kalian, atau dari siapa itu, pernah nggak kayak gitu? Ada hal positifnya atau negatifnya? Ada positifnya, ada negatif. Lebih dominan ke positif atau negatif? Jadi tergantung ke bagaimana cara menerima kita sendiri. Ya, permasalahan-permasalahan itu semua ada solusi. Kembali lagi dengan cara apa, dengan bagaimana. Oke, ini pemahaman bermakna setelah kita belajar algoritma. Oke, apa saja sih yang kita pelajari algoritma? Kedua, flowchart. Ketiga, oke, apa itu algoritma? Kumpulan instruksi yang tadi ya, atau langkah-langkah yang ditulis secara sistematis dan digunakan untuk menyelesaikan masalah atau persoalan logika dan matematika dengan bantuan komputer. Seperti apa? Membuat kopi. Caranya apa? Urutannya gimana? Yang jelas dari mulai proses awal ada mulai proses dan akhir, gitu ya. Oke. Terus yang berikutnya adalah flowchart. Contohnya kurang lebih seperti kalian membuat struktur organisasi atau struktur organisasi, tapi tidak terstruktur, tidak terlihat secara proses. Tapi kalau proses ini ada di mana ada input, ada proses, ada aksi, ya, ada pilihan dan ada output hasilnya. Cuma kalau organigram cuma sebagai urutan saja. Cuma gambarnya kurang lebih kayak gitu, ya. Oke. Terus yang berikutnya adalah pseudo-code. Bacanya pseudo-code. Ya, bukan pseudo-code. Jadi pseudo-code. Apa itu pseudo-code? Oke. Jadi kalau menurut Bapak di sini pseudo-code adalah kode semu
ya, pretest awal. Oke guys, tes pengetahuan awal dulu ya. Bapak pengen tahu seberapa pemahaman sebelum kalian awal kalian tadi pembelajaran kan sudah dijelaskan apa ini algoritma, apa ini flowchart, apa ini pseudocode. Silakan kalian coba buka dengan Canva. Pertanyaan pemantiknya tentang pendaftaran, study. Bagaimana langkah-langkah mendaftar menjadi siswa baru? Siapa yang bisa jawab? Langkah-langkah mendaftar menjadi siswa baru. Kan segitu kan kayak ujian semacam ujian dulu untuk kan. Terus kan muncul kayak nilai-nilai rapot kan dari semester 1, 2, 3, 4, 5. Nah itu terus digabungin jadi satu. Terus dihitung rata-ratanya kan terus dimasukin ke aplikasi gitu, disuruh sama operatornya. Terus diobrolin sama operator tuh disuruh kasih kartu keluarga, akte sama kayak kartu sekolah itu apa lupa. NIS. Ya bisa. Terus? Udah. Terus habis itu kan tunggu lihat dari aplikasi yang itu kan aplikasi PPDB. Terus tunggu di seleksi, tunggu lihat dulu di seleksi lihat terus setiap hari orang lagi sampel kan. Ya. Berarti kalau Bapak ambil kesimpulan dari yang April jawab adalah urutan langkah-langkah kan, mulai dari ujian, mendapatkan nilai, ya, mendapat nilai untuk kelulusan untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya ya. Terus setelah itu baru proses pengumpulan data. Datanya apa saja tadi? KTP, atau KTP, akte lahir, kartu keluarga, NIS, ijazah, nilai rapot dan seterusnya. Itu kan proses ya. Setelah proses apa? Diinputkan oleh operator. Maka ketika kalian menulis semua sudah terproses, maka outputnya apa? Untuk apa? Kartu pendaftaran. Untuk apa? Untuk mendapatkan seleksi diterima atau tidaknya. Itu disebut dengan proses dari input, ya, kumpulkan data, diproses, lalu dicetak. Itu berarti output. Itu urutan. Apa dari mindmap? Ada yang tahu mindmap nggak di sini? Apa itu mindmap? Meringkas, terus meringkas setiap subbab. Jadi dipetakan, dikonsepkan, didatakan tadi subbab. Ini subbab output ya. Inputnya di mana? Prosesnya di mana? Di validasi dan verifikasi. Bentuk penulisan algoritma terdiri dari 3. Ini yang pertama. Oke. Ada 3 cara. Ada 3 penulisan algoritma itu dengan 3 cara. Yang pertama deskriptif, flowchart, dan yang terakhir adalah pseudocode. Yang nanti semua itu mungkin bisa jadikan sebuah program. Kalau di sini berarti kalian lihatnya apa? Contoh deskriptifnya apa? Menghitung luas, persegi, panjang. Paham ya? Jadi awal mulai, terus masukkan panjang, masukkan lebar, ya, input apa lagi? Proses dari rumus persegi panjang, lalu output. Nah itu selesai. Oke, sekarang gambaran kalian ketika kalian tolong buatkan deskriptif memasak mie instan goreng. Mulai. Air, masukkan telur, masukkan mie,
kompor. Masukkan bumbunya ke piring. Terus tuangkan mie. Aduk. Sajikan. Selesai. Bentuk penulisan algoritma dengan menggunakan flowchart. Flowchart atau bagan alur adalah, ya, flowchart itu bisa disebut dengan bagan alur, ya. Diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Setiap langkah digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah. Ada dua contoh. Yang pertama sebelah kiri kita, ada yang masih ingat apa? Ada yang tahu? Flowchart apa? Urutan. Kenapa urutan? Karena menjelaskan berdasarkan dari proses dari awal sampai akhir, tidak ada pilihan iya tidak. Ya. Terus yang sebelah kanan? Bercabang atau bercabangan. Kenapa? Statusnya di situ ada kondisi, di mana kondisinya ada pilihan iya dan tidak. Oke. Ya. Yang dipakai biasanya rata-rata flowchart dengan langsung ke implementasi ke program, bahasa program itu sendiri. Yang tadi kalian jawab di tes, program apa yang kalian ketahui? Ya, jawabannya apa rata-rata di sini? C. Karena kita belajarnya C dulu, jadi yang kalian kenal baru C plus ya. Sudah Bapak share, silakan kalian kerjakan. Bapak hanya akan menjelaskan tugas kelompoknya atau langkah-langkah kerjanya saja. Langkah kerja kelompok. Oke, yang pertama melakukan diskusi kelompok untuk menentukan tugas masing-masing anggota, mengidentifikasi tabel notasi flowchart dan algoritmik. Yang ketiga, mendiskusikan hasil identifikasi kasus. Yang keempat, menentukan dan merangkum hasil identifikasi kasus. Yang kelima, membuat laporan dari tabel yang berikut. Yang seperti yang di sini, ini soal. Ini baru satu soal ya, Bapak tampilkan. Di situ kan ada dua soal. Yang terakhir adalah mempresentasikan hasilnya. Ya, nanti yang mewakili saja boleh. Soal nomor 1 siapa, yang soal nomor 2 kelompok siapa. Paham? Oke. Selamat mengerjakan, dan LKPD-nya nanti Bapak akan kasih atau kalian silakan dikerjakan di link yang sudah Bapak berikan. Oke, silakan bentuk kelompoknya. Ya, nanti pasnya iya atau tidak? Iya, nanti pengembalian kan? Maksudnya berarti kembali ini proses outputnya 5.000, prosesnya langsung kita langsung ini apa? Kalau tambah kurang jumlah uang total bayar kurang dari kalau misalkan kurang dari sama dengan tadi gimana? 10.000 di sini ya. Nah, kalau misalkan pas 15.000 larinya kemana? Oh, nanti pokoknya kalau pas itu tetap di sini, kalau kurang mau berapa pun itu lagi. Tuh ya. Jadi 109, cek tabelnya. Cek tabelnya berapa yang mana? Ini sesuai kan? Oke, berarti outputnya berarti berarti ini kan berarti outputnya di sini 105.000 kan? 105.000 masuk kemana? Iya atau tidak? Iya, ini berarti pembayaran. Nah kan dari sana apa? Poinnya melebihi dari 150 lebih 100 yang akan mendapatkan poin. Berarti poin ini ya, total poin ini kan? Iya. Berarti instruksinya ke Iya. Berarti di sini mana ada udah ini, berarti kupon angka 1 kan 9.000 itu udah melebihi, berarti instruksinya ke iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini
perwakilan dari kelompok Anti-Slow akan menjelaskan tentang penjawaban dari soal kasus nomor 2. Di sini contoh soal kasusnya adalah kalian adalah pengusaha bakso yang sukses. Agar usaha bakso kalian bisa lebih berkembang, kalian berencana untuk menambah kebutuhan teknologi sehingga berbagai proses dapat berjalan secara otomatis. Inovasi yang kalian pikirkan ialah menggunakan sistem poin untuk memberikan diskon pada pelanggan. Poin ini akan diberikan pada saat pelanggan membayar di mesin pembayaran yang akan kalian buat. Setiap membayar, pelanggan akan menerima poin senilai harga bakso yang dia beli. Apabila total poin mencapai 100.000, pelanggan akan menerima satu porsi bakso gratis. Kalian lalu memikirkan suatu proses berikut. Setelah memesan bakso, pelanggan dapat membayar dengan menggunakan ponsel miliknya. Kemudian, mesin tersebut menambahkan total pembayaran ke total poin yang saat ini dimiliki oleh pelanggan. Apabila total poin yang dimiliki pelanggan lebih besar dari 100.000, mesin akan mengeluarkan kalimat Anda mendapatkan kupon bakso gratis dan mengurangi. Pertama-tama kita mulai, kemudian kita input total bayar. Setelah itu kita input poin pelanggan. Kemudian kita proses dengan cara menambah poin pelanggan. Dengan cara poin pelanggan ditambah dengan total bayar. Kemudian kita masuk ke decision. Jika poin pelanggan kurang dari 100.000, maka outputnya adalah poin Anda saat ini sama dengan poin yang kurang dari 100.000 tadi. Jika poin pelanggan lebih dari 100.000, maka outputnya adalah sebelumnya memproses dulu poin saat ini poin pelanggan dikurangi 100.000, maka outputnya adalah kita mendapatkan kupon gratis untuk makan bakso dan selesai. Ada yang ingin ditanyakan? Perkenalkan, saya Aziza dan saya ingin bertanya apakah kondisi tersebut bisa lebih dari satu kondisi. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya dari Aziza. Saya akan menjelaskan juga jika kita ingin menambahkan if yang kedua atau decision yang kedua, kita bisa membuat contoh soal kasus yang terbaru. Yang tadinya if-nya hanya 1, kita bisa menambahkan if lagi jika poinnya itu di atas dari 100.000. Jika kita menambahkan if ketika poin di atas 100.000, kita bisa menspekulasikan kalau poin pelanggan tersebut bisa ditambah kembali dengan poin yang terbaru, yang kemudian if-nya itu kembali bisa menjadi 2 buah semacam kasus baru itu. Misalnya poin pelanggan yang tadinya 100.000 di atas 100.000. Misalnya kalau poin pelanggan di atas 100.000, dia dapat bakso gratis plus tambahan poin 100.000. Nah, dari proses tersebut kita digabungkan lagi ke if yang terbaru. Jika poin pelanggan yang tadi ditambahin sama 100.000 lagi itu lebih dari 200.000, jika iya, maka yang pelanggan itu akan mendapatkan diskon sebesar 5%. Kalau tidak, bisa jadi si pelanggan itu hanya mendapatkan kayak semacam hadiah kecil. Setelah mendapatkan hadiah kecil atau diskon itu nanti langsung ke proses selanjutnya itu selesai. Tanya jelas? Ada lagi? Ada lagi tidak yang ingin ditanyakan? Ya, baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk tadi kelompok apa tadi? Pahamin 1 dan kelompok Anti-Slow. Oke, bikin apa lagi? Dari hasil presentasi yang tadi kalian tampilkan sudah cukup membuka ya, atau masih mau Bapak sedikit jelaskan lagi? Jelaskan kembali ya. Oke, kita ambil contoh yang nomor 1. Oke, nomor 1 ini dari kelompok siapa tadi? Toha min 1. Apa tuh Toha min 1? Gak ada pilihannya. Hah? Random. Ya.
Gak apa-apa, yang penting hasilnya tidak random ya. Oke, kita coba mendeklarasikan hasil kerjaan kelompok H-1 mulai dari kegiatan mulai. Input bayar, kita ambil contoh soal berapa input bayarnya? Input bayarnya 10.000. Oke, jumlah uang yang dibayarkan 12. Berapa? 15.000. Oke, setelah diinputkan dari input bayar dan jumlah uang, maka akan diproses. Itu untuk proses kembalian. Kembaliannya adalah total sama dengan input bayar 10.000. Terus dikurangi jumlah uang 15. Ini kembali atau tidak? Kembali. Oke, berarti perbaikannya adalah seharusnya jumlah uang dikurangi input bayar. Oke, di sini ya. DML terus input kembali. Jumlah uang dikurangi input bayar. Berarti sama dengan 5.000. Oke. Jika uang besar dari total bayar, jika uang tadi berapa? 15.000. Oke, berarti kembaliannya berarti di sini 5.000. Ya. Berarti kembaliannya berapa? 5.000 karena total bayarnya kurang dari. Berarti ke iya atau ke tidak? Iya, berarti dapat kembaliannya berapa tadi? 5. Oke. Kalau misalkan ini dibalik, tadi yang tadi ini yang 15.000, sininya tadi berapa? 10.000. Berarti ya minus 5.000. Munculnya kemana? Tidak. Berarti kurang bayar. Nanti di sini proses uang yang dibayarkan paham jadi ini? Jadi berapa total bayarnya? Ambil contoh 80.000. Masukkan poin pelanggan yang dia punya 15 poin. Kan? 15 poin ya. Poinnya adalah 15. Di sini baru diproses. Prosesnya adalah menambahkan poin pelanggan sama dengan poin pelanggan ditambah total bayar. Total poin pelanggannya berapa tadi? 15.000 poin ditambah 80.000. Jika berarti berapa tuh jumlahnya? 95.000. Oke, jika poin pelanggan lebih besar dari 100.000, maka mungkin enggak? Enggak. Berarti ini bukan. Berarti maksudnya kemana? Ini atau tidak? Yang mana yang tidak? Yang tidak? Yang ini yang iya. Ini yang tidak. Bapak kasih X ya. Kalau yang A, ya yang ini ke bawah. Berarti Bapak sakit. Oke. Berarti yang 95 ini maksudnya iya atau yang tidak? Kenapa? Karena poin pelanggan kurang dari 100 poin atau 100.000. Berarti apakah ada inputan baru? Tidak ada. Berarti langsung outputnya apa? Poin pelanggan Anda saat ini 95.000. Berarti tidak ada ya, tidak ada poin bonus pembayaran bakso gratis ya. Oke. Kalau misalkan di sininya Bapak inputkan poinnya, total bayarnya 25.000, 250.000. Berarti 15.000 tambah 250 2 6 5.000 kan? Oke, masuknya kemana nih? Pelanggan Anda lebih dari 100.000 masuk gak? Berarti langsung ke sini ya.
proses bahwa mengakumulasi poin saat ini, poin pelanggan itu berarti kurang 1.000 berarti 265 kurangi 100 berapa? 165. Dapat apa nih? Kenapa? Karena sudah memenuhi syarat lebih dari 100.000. Ya, berarti kalian dapat kupon gratis makan bakso gratis. Kalau ada yang mau ditanyakan? Jelas? Jadi kalau misalkan dua kondisi gimana tadi? Oke, Bapak tambahkan dua kondisi ini, satu kondisi atau dua kondisi? Satu. Oke, kalau dua kondisi, misalkan contoh gini, tambahkan lagi mengakumulasi poin. Ya, berarti kan di sini contoh ada soal status lagi, kasus lagi, kupon gratisnya. Ya, oke, Bapak kondisikan lagi di sini. Kalau yang menggunakan kupon gratis dengan catatan syarat yang di sini, dia akan membuat instruksi baru ya. Kalau dua kondisi, dia akan menggunakan kupon gratis. Kupon gratisnya apakah dapat 1 mangkok bakso lagi atau mendapatkan potongan harga, kan gitu ya. Oke, kalau misalkan kuponnya itu dia digunakan, misalkan kan biasanya kalau udah mendapatkan kupon mau dibelikan lagi atau tidak, ini ya. Kalau dibelikan lagi nanti dapatnya apa? Oke, kalau misalkan kupon itu dipakai, misalkan di sini kuponnya dengan syarat lebih dari, jadi berapa? 100.000 ya. Oke, kalau misalkan lebih dari 250 poin, berarti di sini harus ada, berarti berapa tadi di sini poin? 165. Oke, ini setelah ditambahkan ya, ini ya. Ini setelah dikurangi ya. Berarti kalau misalkan kurang dari 200, dia akan mendapatkan 1 bakso gratis. Kalau tidak, dia kalau misalkan masih kurang, hanya potongan 1.000 rupiah. Baru di sini berarti kalau misalkan poin-poin ini diakumulasikan di kupon gratis, sedangkan di sini kan syaratnya adalah lebih dari 250. Sedangkan poin yang kalian gunakan di total di poin gratis berapa? 165. Berarti kurang berapa? Kurang kan? Berarti maksudnya kemana? Ke tidak ini ya. Jadi kalau misalkan 205 lebih dari 250, berarti dia akan mendapatkan satu bakso gratis. Tapi kalau kurang, berarti lari kemana? Dia cuma dapat potongan bayar ya, dari yang dia beli. Dia cuma dapat potongan 1.000 rupiah. Pak, yang ini kalau ada yang ditanyakan? Aman? Bisa? Oke? Oke, terima kasih. Kalau begitu kita hari ini sudah mempelajari yaitu tentang flowchart. Itu satu kondisi dan dua kondisi, mungkin ya secara tidak langsung tadi dari sebelumnya. Oke, kesimpulan pembelajaran ini adalah keterampilan memecahkan masalah yang diperoleh dari belajar algoritma pemrograman dapat diterapkan dalam mengatasi tantangan sehari-hari. Proses berpikir sistematis membantu dalam merinci langkah-langkah untuk mencapai solusi yang efektif. Tadi yang kalian buat adalah rancangan berbasis solusi. Apa pengen jauh kesimpulan kalian saat pembelajaran hari ini selain yang Bapak sampaikan ini kesimpulannya apa? Kesimpulannya yaitu pembuatan flowchart dapat membantu dalam merencanakan dan mengorganisasi kegiatan sehari-hari. Menentukan langkah-langkah secara visual dapat membantu menghindari kebingungan dan meningkatkan efisiensi. Oke, untuk meningkatkan efisiensi. Ada lagi? Bisa? Ada langkah-langkah yang diperlukan untuk tujuan ketika membantu dalam mengelola sumber daya dengan lebih efektif. Oke, berarti lebih ke sumber daya. Ya, ada lagi? Pengambilan
dirinci lagi. Ya, lanjut ke kegiatan terakhir, tes kemampuan kalian dari awal sampai akhir dengan mengerjakan proses algoritma dan pemrograman. Silakan kalian scan. Oke, dah scan. Oke, cuma 1 menit mungkin 10 menit bisa kalian mengerjakan cuma 5 soal saja untuk proses hari ini. Oke, tadi sudah mengerjakan proses, mudah atau susah? Mudah. Banget? Selanjutnya Bapak minta kalian refleksi pembelajaran atau refleksi pembelajaran kalian hari ini. Khususnya untuk kalian mungkin juga di sini ada refleksi tentang bagaimana Bapak cara menyampaikan materi. Oke, silakan di scan kembali untuk mengisi hasil refleksi pembelajaran hari ini. Oke, sudah? Oke, kalau sudah, di mana hasil refleksi kalian hari ini yaitu ditentukan dari tadi sedang kalian lihat ya di Google Form. Di mana peran kalian, di mana keaktifan kalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini ya. Oke, pelajari lagi di rumah, ulangi lagi ya apa yang sudah dipelajari hari ini ya. Ulas lagi, ingat-ingat lagi. Kalau yang kurang paham bisa kalian tanyakan via WA atau mungkin kapan saja, silakan kalian bertanya. Oke, untuk minggu depan ingat pelajarannya apa? Lanjutannya tentang flowchart dengan menggunakan aplikasi. Apa nama aplikasi yang tadi sudah? Enggak. Oke, itu ya mungkin dari Bapak. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau nggak ada kita akan tutup dulu hari ini dengan mangga dipimpin doanya. Duduk sejenak. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf kurang lebihnya. Selamat sampai tujuan. Selamat jangan lupa sholat dulu ya sebelum kalian pulang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.